Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Rokujoma no Shinryakusa. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, si Sanae bersedih sesudah ribut sama si Kotaro. Tapi Sanae punya pemikiran buat balik lagi ke si Kotaro. Namun tiba-tiba ada yang menangkapnya. Di sisi lain, Kotaro lagi mencari si Sanae yang masih belum ketemu. Dan malah dia bertemu dengan si Sakuraba di jalan dan diceritakanlah kalau si Kotaro lagi nyari temennya. Terus juga si Yurika yang lagi nyari menemukan si Sanae yang lagi ditangkap seperti itu. Sama arwah jahat. Ternyata itu orang kemarin yang sempat mau mengambil si Sanae. Mereka itu pemburu hantu, jadi si Sanae ini bakalan dijual. Yurika yang mau nolongin ketakutan, tapi dia keinget perkataan si Sakuraba. Dia menerobos nolong, tapi ada klub cosplay di sana, auto dibawa dah dia. Terus si Kotaro selesai menceritakan kepada si Sakuraba kalau temannya entah pergi kemana. Dia memberitahu alasannya. Si Kotaro waktu itu ngomong bercanda aja atau omongan itu udah biasa dilontarkan buat ngebanyol, tapi taunya si Sanae baper. Sanae auto dibawa ke mobil dan dimasukkan ke dalam gelas gitu. Si cewek yang ada di sana mencoba memprovokasi supaya si Sanae melupakan tempat tinggalnya. Karena dia itu hantu, tidak ada manusia yang suka sama hantu. Si Sakuraba mencoba memberitahu kalau omongan si Kotaro itu emang menyakitkan orang. Sakuraba kalau berada di posisi si Sanae pasti bakalan marah juga. Walaupun emang tujuannya bercanda, tapi dalam diri Kotaro tidak mau ngomong demikian. Dari situ Kotaro mulai mencari lagi. Nah, di tengah jalan dia malah bertemu dengan si Yurika yang digantung begitu. Alhasil Kotaro pengen ngobrol sebentar dulu. Yurika memberitahu kalau si Sanae ditangkap sama orang yang kemarin yang mau menculik Chitya. Kotaro langsung cepat-cepat pulang meninggalkan si Yurika di sana. Setelah itu si Kotaro memberitahu ke teman-teman yang lainnya tentang situasi si Sanae saat ini yang diculik dan mau dijual. Untungnya teman-temannya mau ikut membantu mencari keberadaan si Sanae. Dimulai menggunakan petunjuk arah yang dibawa si Kasagi. Tapi tiba-tiba aja alat tersebut meledak. Karena kagak kuat, alhasil dibantulah sama boneka si Kiriha. Dan hasilnya berhasil. Saatnya mereka berangkat. Di sisi lain si Sanae masih bengong dan berharap si Kotaro dan kawan-kawan menolongnya. Tapi cewek itu terus membuat si Sanae ini pesimis. Kalau dia kagak bakalan ada yang menemuinya lagi. Namun tak lama Kotaro dan yang lainnya udah nyampe di tempat tujuan. Yang di markas auto ketar-ketir. Yurika pun kabur dari klub cosplay demi membantu si Sanae. Tak lama kemudian akhirnya Kotaro bisa masuk. Sanae marah-marah atas kedatangan si Kotaro di sana. Lalu terjadi duel dengan arwah-arwah si cewek itu. Epic banget anjir di sini, mantep banget. Si Sanae mulai yakin dengan adanya teman-temannya menolongnya berarti dia masih dianggap sama Kotaro dan kawan-kawan. Hal tersebut malah membuat si cewek itu murka lalu mengumpulkan arwahnya itu membentuk arwah yang sangat besar. Sanae mau dimasukkan juga ke dalam sana. Kotaro langsung aja mencegahnya dengan menggunakan pedangnya namun kagak bisa. Sanae auto dimasukkan ke dalam arwah tersebut. Terus Kotaro mempunyai ide buat menggunakan jimat penghancur roh sama pelindung keluarga. Langsung aja dia serang menggunakan jimat tersebut. Beserta si Yurika juga ikut membantu. Sekalinya si Kotaro melemparkan jimatnya itu ke arah rohnya, dia yakin kalau si Sanae kagak bakalan ikutan lenyap. Dan hal itu terjadi, Sanae baik-baik aja. Karena di sana ada jimat pelindung keluarga, Sanae udah dianggap macam keluarganya sendiri. Dia nangis-nangis seperti itu dan berterima kasih kepada teman-temannya. Sementara itu si Kiriha memberikan pelajaran kepada bapak-bapak bejat tadi. Besoknya si Kotaro kembali sekolah, dia berterima kasih kepada si Sakuraba yang udah memberikan saran kepadanya. Singkat cerita terlihat si Tia sedang membaca buku yang diberikan oleh ibunya. Dia suka senang membaca buku cerita berjudul Putri Perak dan Kesatria Biru. Setelah itu si Kotaro dapat masalah. Dia meminta bantuan dari teman-temannya untuk membantunya membuat sebuah naskah. Yang mana dia kagak terima aja diremehin sama si Kenji. Karena kagak bisa membantunya, Kotaro memiliki penawaran yang sangat bagus.
Kalau mereka nulis, poin dia bakalan dikasihkan ke mereka masing-masing 5. Tapi kalau sampai kepilih naskahnya berarti jadi 25 poin. Lantas itu penawaran yang bagus, tapi waktunya tersisa sebulan lagi. Walaupun mepet, mereka siap, terutama yang memiliki poin sedikit macam Yurika. Yang lainnya pun jadi kagak mau kalah. Setelah setuju semua, bukannya pada nulis, mereka masih santai-santai. Nah, di sana Cynthia sudah menyiapkan satu cerita yang bakalan dia tulis. Terus si Ruth mau mengecek sesuatu terlebih dahulu berbarengan dengan si Yurika yang memberitahu si Kotaro kalau dia membawa hewan peliharaan. Dia terpaksa membawanya karena disuruh wakil klubnya. Dan parahnya hewan tersebut adalah kumbang badak. Yang mana tahu sendiri jika si Ruth melihat itu pasti dia bakalan marah besar. Tanpa diduga si Ruth balik lagi, mereka langsung siap-siap memasukkan kembali hewan tersebut. Untunglah mereka kagak ketahuan. Setelah itu si Kotaro dan Sanae mencoba menulis. Kini Sanae terlebih dahulu buat nulis. Sekalian merasuki tubuh si Kotaro. Di sana dia pengen diberikan pujian lebih sama si Kotaro. Tak lama si Yurika pun keluar nangis-nangis. Kalau dia kagak bisa tidur. Soalnya kumbang tersebut berisik mulu. Alhasil Kotaro menyuruhnya untuk didiamkan di dalam saja. Dan dia bisa tidur di tengah rumah. Di sisi lain Cynthia lagi nulis. Nampak dia udah ngantuk begitu. Padahal dia bisa mencetak otomatis. Cuma dianya pengen sportif. Biar sama semuanya. Tak lama ada masalah di bagian distorsi ruang dan waktu. Cynthia harus waspada kali ini. Setelah sebulan akhirnya diketahui bahwa yang terpilih naskahnya adalah ceritanya Cynthia, yaitu dia menulis cerita tentang Putri Perak dan Kesatria Biru. Kotaro merasa kagak adil padahal dia udah menghabiskan waktunya sampai bergadang buat nulis ceritanya. Setelah itu Cynthia menjalani sebuah seleksi siapa yang cocok untuk pemeran utamanya. Nampak di sana kagak ada yang cocok. Sehingga si Kotaro mempunyai saran untuk mencoba si Sakuraba dan itu disetujui sama Cynthia. Si Sakuraba langsung latihan sendiri dengan ditemani oleh si Kotaro. Tapi latihannya kagak lancar. Sakuraba berasa kurang dapat memerankan karakter utama. Hal tersebut membuat si Kotaro mencoba membantunya dengan beradu akting. Nah, dimulai dari situ si Sakuraba mulai merasakan feel-nya dari cerita tersebut. Dan aktingnya pun jadi maksimal. Ketua klub yang melihat si Sakuraba terkesan. Di sisi lain Cynthia kembali mengecek keamanan di area sekitar. Dia harus waspada setelah ada kejadian sebelumnya. Setelah itu pagi-pagi si Kotaro dikejutkan dengan Cynthia yang membawa banyak banget barang di sana. Dia malu sampai terjatuh seperti itu. Karena baik hati Kotaro membantunya. Dan dia sedikit akting macam Kesatria Biru. Jadinya kayak beneran dia melihat Kesatria Biru yang asli. Sesudahnya mereka menjalani latihan lagi. Di latihannya itu kemampuan si Sakuraba tiba-tiba hilang lagi. Padahal kemarin pas latihan sama si Kotaro bagus. Alhasil si Kotaro memberitahu untuk sabar dulu. Harus pelan-pelan. Kotaro meminta Kenji untuk tukeran dulu. Kalau lancar nanti bisa tukeran lagi. Nah pas ditukar Cynthia yang melihatnya langsung benar-benar udah dapet banget feel-nya. Langsung auto melongo begitu. Dari situ Cynthia mulai percaya sama kemampuan si Sakuraba. Pas mau diganti lagi, Kiriha mempunyai ide untuk supaya Kotaro jadi pemeran Kesatria Birunya. Ini berpengaruh kepada si Sakuraba. Dia lebih menghayati ketika adu aktingnya bareng si Kotaro. Si Kenji pun kagak masalah kalau demi kelancaran dramanya itu. Alhasil Cynthia juga kagak keberatan. Dia bakalan ngajarin bagaimana jadi Kesatria Biru yang benar-benar mirip. Di sisi lain ada orang yang nampak julid sama Cynthia yang menggunakan drama itu di bumi. Dia bakalan mengacaukannya. Setelah itu si Kotaro dilatih habis-habisan supaya bisa seperti kesatria yang asli. Cuma dia berasa belum mampu, terus mereka pun istirahat terlebih dahulu dan bercerita tentang masalah yang kini Cynthia hadapi. Yang mana ada distorsi ruang dan waktu. Dia curiga ada musuhnya di tempat yang lagi dia diemin. Dia adalah Clan yang selalu diam-diam untuk menyerang Cynthia. Setelah itu si Kotaro melanjutkan kembali latihannya, sementara si Yurika dan Sanae lagi memberikan makan kepada kumbangnya. Nah tiba-tiba aja si Ruth ada di belakangnya. Lantas mereka berdua kaget dong. Tapi ternyata si Ruth ini belum tahu kalau itu kumbang badak. Jadi mereka berdua masih aman. Besoknya Kotaro menjalani latihan lagi. Kali ini langsung dipimpin sama ketua klubnya. Sebelum dimulai si Kotaro melihat ada cewek asing yang lewat.
Ketika sedang melakukan dialog, si Tia kembali merasakan kalau si Kotaro ini seperti kesatria biru yang asli. Cuma yang sayangnya wanita yang dia lindungi bukanlah si Tia. Di percakapan tersebut juga si Kiriha merasakan kalau perkataannya sama seperti seseorang yang dia rindukan. Tak lama tiba-tiba lampu jatuh ke arah si Tia. Untungnya si Kotaro cepat menolongnya. Dia auto membayangkan kalau emang kesatria biru itu adalah si Kotaro. Tapi Kotaro sendiri merasa kalau ini cuma peran doang. Kiriha merasa kalau kejadian ini sudah direncanakan. Di kosannya Kotaro langsung memberitahu yang kemungkinan orang yang melakukan itu kepada si Tia yaitu Clan. Musuhnya si Tia yang selalu diam-diam untuk menyerang si Tia. Ruth juga sudah tahu kalau si Clan sama si Tia ini pernah ribut. Makanya mulai hari itu si Tia harus waspada. Jadi hari-harinya dijagain sama si Kotaro. Sampai akhirnya mereka udah melakukan gladi yang terakhir kalinya. Lalu ketika mau pesta, si Kotaro malah ditahan sama si Tia untuk kembali latihan. Dikala lagi latihan, Sakuraba yang melihat mereka berduaan cemburu. Di sisi lain si Yurika pulang karena mau memberi makan kumbangnya. Nah kagak sengaja kebetulan banget ada iklan Kamen Rider. Yang mana itu bentuknya kumbang badak. Alhasil si Ruth yang ada di sana auto mengejar si Yurika. Sedangkan Kotaro yang lagi latihan mendengar ada suara musik dansa di luar. Alhasil mereka dansa dulu lah di sana. Nampak teman-temannya lagi mantau, takutnya si Clan nyerang lagi. Tak lama si Yurika datang ketakutan. Dia cari persembunyian biar kagak ketahuan sama si Ruth. Alhasil dia masuk ke dalam lemari. Cuma sama si Ruth ketahuan. Pas mau mendekat, si Ruth melihat Kotaro dan Tia lagi dansa. Lantas dia kembali normal lagi dan baru sadar kalau dia berada di tempat itu. Tak lama setelah itu tiba-tiba aja ada yang datang, yang tak lain dia adalah si Clan. Ini cewek yang Kotaro lihat sewaktu siang tadi. Tiba-tiba aja itu orang mau menembak ke arah si Tia. Tapi Tia bakalan membalasnya. Kotaro merasa aneh dengan itu. Di mana orang ini nyerangnya suka diam-diam. Tapi kali ini dia secara terang-terangan mau melawan si Tia. Kotaro berpikir ada yang janggal dan benar saja. Ketika mau mengeluarkan senjata malah meledak seperti itu. Untungnya Kotaro melindunginya. Dia langsung merasa senang ketika ditolong sama si Kotaro. Ini dia bakalan menyerangnya balik. Walaupun kesatria bohongan tapi si Kotaro ini berani. Lalu tiba-tiba tubuhnya dikelilingi cahaya putih dan langsung menyerang si Clan. Anehnya padahal dia bukan kesatria dan juga pedangnya itu biasa aja. Tapi serangan tersebut mempan sekaligus dibantu sama si Sanae, roknya ditarik ke atas seperti itu. Jadi hilang konsentrasi si Clan. Ketika dia mau menyerang lagi, boneka si Kiriha sudah bersiap mengambil alat yang dia pasang. Jadinya dia yang meledak dah. Tapi dia kabur ke arah lemari yang ada si Yurikanya. Pedang yang dipakai si Kotaro sampai patah seperti itu. Untungnya si Tia kagak marah. Tak lama ketika Clan mau menggunakan serangan terakhirnya malah ketiban sama si Yurika. Dari kejadian itu Clan balik lagi ke asalnya. Acaranya pun digelar secara lancar. Pas malamnya ketika Kotaro lagi tidur, si Tia memberikan gelar kesatria kepada si Kotaro. Di sisi lain terdapat penyihir yang nampak bakalan membalaskan dendamnya kepada si Yurika. Besoknya lagi dan lagi si Yurika belum ada yang mempercayai kalau dia itu seorang penyihir. Malah nama cosplay selalu melekat dalam dirinya. Tak lama masuk kelas, di sana terdapat murid baru yang tak lain itu penyihir yang mau balas dendam tadi. Yurika auto membuka identitasnya di depan banyak orang. Kalau orang bernama Maki tersebut adalah musuhnya yang bakalan mengambil kosan milik si Kotaro. Lantas ketika istirahat si Kotaro dan Sanae belum percaya juga kalau si Maki itu musuhnya. Sesudah makan si Kotaro mau masuk duluan. Sedangkan si Yurika mau diem dulu di sana. Tak lama si Maki pun datang. Dia salah paham kepada si Yurika. Yang mana kelakuannya yang tadi itu udah disengaja. Dan juga si Yurika itu pura-pura nge-cosplay. Padahal malah sebaliknya. Dia pengen diakui sihir. Jadinya si Maki juga pengen masuk klub cosplay. Terus datang juga si Sakuraba yang pengen ngobrol sama si Yurika. Pulangnya mereka berdua ngobrol di Starbucks. Bahwasannya si Sakuraba ini pengen lebih dekat lagi sama si Kotaro. Awalnya kagak ngerti dekat apaan. Karena dia tahu kalau si Sakuraba suka sama si Kotaro, Yurika memberitahu untuk melakukan kencan terlebih dahulu.
Sesudahnya si Yurika pulang, dia mengingat kembali jikalau Maki udah datang, berarti dia siap buat bertarung melindungi kosannya itu. Tapi tanpa diduga si Kotaro dan kawan-kawan mengadakan pesta penyambutan si Maki. Lantas Yurika kembali memberitahu kalau si Maki ini orang jahat. Tapi teman-temannya kagak percaya. Kotaro yang pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi keganggu sama si Makenji yang baru pulang beli camilan. Salahnya dia di sana ada gambar Kamen Rider-nya. Si Ruth auto emosi. Bukannya mereda, Kenji malah bikin Ruth tambah marah. Omongan Yurika juga kagak keterima. Malah mereka semuanya menolak buat mengusir si Maki. Alhasil si Yurika kecewa lalu pergi dari sana. Dia kagak bakalan nolongin jika terjadi sesuatu. Di sisi lain si Sakuraba masih memikirkan tentang rencananya buat kencan bareng si Kotaro. Di sana terdapat si Yurika yang nampak lagi sedih. Dia terus terang aja kalau Yurika ini tidak ada orang yang mempercayainya seorang penyihir. Sakuraba memberitahu kalau Yurika pengen dipercaya coba menunjukkan sesuatunya tidak menggunakan lisan, melainkan menggunakan tindakan. Dia juga baru ngeh dengan kedatangan si Maki ke sini berarti dia harus membuktikannya kepada teman-temannya. Dia pun pergi pulang. Besok paginya si Yurika kagak mau berangkat bareng sama si Kotaro. Kotaro juga harus buru-buru pergi ke sekolah. Si Yurika bisa dipantau nanti sama boneka si Kiriha. Ketika udah berangkat, saatnya si Yurika menjaga kos-kosan tersebut. Di sisi lain, si Maki berhasil mendapatkan si Sakuraba. Sementara yang di sekolah nampak awalnya baik-baik saja. Namun ada berita kalau si Yurika kabur dari kosan menggunakan baju cosplay. Kiriha bakalan menyuruh seseorang untuk mencari keberadaan si Yurika. Tapi Kotaro malah yang bakalan mengejar si Yurika sendirian. Di sisi lain mereka berdua udah sampai di tempat yang udah ditentuin. Demi keamanan mereka berdua mengeluarkan kayak gitu biar aman. Tak menunggu lama mereka berdua langsung duel hingga si Kotaro juga nyampe ke tempat si Yurika. Sanae kagak bisa masuk karena ada segelnya di sana. Untungnya dibantuin sama si Kotaro jadi bisa. Di pertarungan itu si Yurika disulitkan dengan si Maki yang mempunyai sihir pengendali ingatan perasaan. Tak lama si Kotaro akhirnya nyampe. Dia berbohong kalau ingin melihat si Yurika itu masih nge-cosplay. Terus juga Kotaro mencoba mendekat, sedangkan si Maki mau mencoba mengakhiri. Untungnya si Kotaro menolongnya. Maki merasa aneh dengan kekuatan yang melekat sama tubuh si Kotaro. Tak lama Maki pun mengeluarkan si Sakuraba yang lagi dikendalikan sama si Maki. Dia juga mencoba menyerang kembali. Untungnya si Yurika masih bisa menahannya. Dari situ Kotaro mulai mengakui kalau si Yurika ini penyihir. Terus Maki mengeluarkan semacam bola api gitu. Kotaro bakalan cepat-cepat mendekatinya, tapi Maki mengarahkan ke arah si Sakuraba. Hal itu membuat si Yurika melakukan tukar tempat, jadi dialah yang kena dan langsung kenok. Segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.